Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas fokus P3K. Kita akan membahas soal-soal P3K. Nah, untuk materi-materinya sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Antara lain ada kompetensi teknis, ini sesuai dengan mata pelajaran. Jika IPA ya IPA, kalau BK, BK, kalau matematika ya matematika gitu ya teman-teman. Terus ada tes bakat skolastik atau penalaran, ini 40 soal. Ada manajerial 30 soal, ada sosiokultural 20 soal, ditambah dengan pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis yaitu ada 10 soal. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu kompetensi manajerial. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Jangan lupa juga klik like, share ke teman-teman kalian. Oke, soal yang pertama. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harold Kuntz, E. George R. Terry. Jawaban yang benar yaitu yang A. Sondang P. Siagian. Menurut Sondang P. Siagian pada tahun 1985 membagi fungsi-fungsi manajemen atas A. Perencanaan atau planning, B. Pengorganisasian atau organizing, C. Pemberian motivasi atau motivating, D. Pengawasan atau controlling, dan E. Penilaian atau evaluating. Oke, soal yang kedua, jabatan presiden direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, atau E. Manajemen tingkat bawah. Jawaban yang benar yaitu yang D. Manajemen puncak. Tingkat manajemen puncak memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebuah tingkat manajemen puncak adalah GM atau General Manager, ada CEO, dan Presdir atau Presiden Direksi. Lanjut soal yang ketiga. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, atau E. Interpersonal. Jawaban yang benar adalah yang E. Interpersonal. Secara teori, definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Nah, untuk teman-teman, nanti bisa di-skip dulu videonya, teman-teman jawab dulu sendiri sebelum melihat pembahasannya. Nah, nanti kira-kira teman-teman lihat ada berapa soal yang bisa terjawab dengan benar oleh teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, atau E. Administrasi. Jawaban yang benar yaitu yang E, keuangan. Fungsi utama seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan dasar uang serta dari mana modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, atau E. Personalia. Jawaban yang benar yaitu yang C. Lower Management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga personal. Lanjut soal yang nomor 6. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah
A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi para pekerja. Atau E. Bertanggung jawab pada middle management. Jawaban yang benar yaitu yang B, menetapkan kebijakan operasional. Tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Soal nomor 7. Prinsip the right man of the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, atau E. Motivating. Jawaban yang benar yaitu yang C. Organizing. The right man of the right place merupakan salah satu kebaikan dari organisasi garis dan staf pada organisasi fungsional. Lanjut, soal nomor 8. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, atau E. Personal. Jawaban yang benar yaitu yang B, otoriter. Tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Soal nomor 9. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencana, organisasi dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, teknis, dan manajerial, atau E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Jawaban yang benar yaitu yang E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau kemanusiaan, dan keterampilan teknis. Lanjut, soal nomor 10. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, spesialisasi dalam melakukan tugas, merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, atau E. Controlling. Jawaban yang benar yaitu yang A. Coordinating. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Lanjut, soal nomor 11. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawaban yang benar yaitu yang C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Soal nomor 12. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban yang benar yaitu yang D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya.
Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi dalam mengalami kegagalan. Soal nomor 13, Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda. Namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat, C. Kecewa, namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, atau E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Jawaban yang benar yaitu yang C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus beraktivitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Lanjut, soal nomor 14. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemui dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. Atau E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Soal yang terakhir, nomor 15. Saat suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. Atau E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Jawaban yang benar yaitu yang C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula, sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal P3K mengenai kompetensi manajerial. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.